pulmoneri bukan, Bu? Iya, sistemik dan pulmoneri, benar. Kurang lebih sih sama ya, kayak waktu SMA, hanya saja ini lebih detail mungkin. Oh ya, kalau sama saya, kalau kalian mau nyambi ngemil atau minum, silahkan. Asal jangan makan nasi padang ya, nanti saya iri. Oke. Sistem kardiovaskuler. Yang mau kita bahas hari ini adalah introduction, sistem kardiovaskuler itu apa dan segala macamnya. Lalu 2, topografi. Topografi itu apa sih? Kalian udah tahu belum topografi itu apa? Apa artinya topografi? Coba dicari. Topografi itu sistem ya, Bu ya? Sistem. Yang lain? Apa topografi? Strukturnya, Bu. Struktur. Oke. Topografi itu gambaran ya, semacam lapang pandangnya sistem kardiovaskuler itu kayak gimana sih gitu. Lalu kita akan masuk pembahasan tentang jantung, pembuluh darah, dan pembuluh darah utama. Oke, nah ini adalah gambaran sistem sirkulasi kita ya. Kalau kalian udah pernah lihat di SMA, pasti udah dapet sih. Ada namanya sirkulasi pulmoneri ya, yang tadi, dan sirkulasi sistemik gitu. Terus organnya ada jantung, dibantu dengan pembuluh darah. Pembuluh darahnya ada vena, ada arteri, dan ada satu lagi kapiler, pembuluh darah yang paling kecil ya di sini. Lalu, sistem sirkulasi itu tidak hanya terdiri dari sistem peredaran darah saja ya. Kalau namanya sistem sirkulasi, ada 2 sistem di situ. Peredaran darah dan limfatik. Kalau kalian lihat di kapiler, ini ada warna hijau ya. Nah, yang warna hijau ini adalah pembuluh limfatik. Gitu. Makanya ketika kita masuk ke pokok bahasan sistem sirkulasi, yang kita bahas adalah sistem peredaran darah dan sistem limfatik. Ya. Di tugas sebelumnya nih, homeostasis. Kan ada pertanyaan ya, sistem kardiovaskuler itu perannya apa sih dalam menjaga homeostasis? Masih ingat jawabannya apa? Apa sih perannya sistem kardiovaskuler dalam menjaga homeostasis? Memberi pasokan darah, bukan, Bu? Memberi pasokan darah. Darahnya bawa apa? Oksigen. Oksigen, terus? Dan karbon dioksida. Oke, sistem kardiovaskuler itu akan mengirimkan nutrien dan oksigen ke seluruh sel di dalam tubuh. Nah, ini berhubungan dengan homeostasis. Selain dia mengirim nutrien dan oksigen, dia mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme lain dari sel-sel tubuh untuk kemudian dikeluarkan. Gitu ya. 2 fungsi ini yang menjadikan sistem kardiovaskuler itu salah satu sistem organ yang berperan dalam homeostasis. Gitu. Melalui fungsinya tadi, dia ngirim nutrien dan oksigen, terus dia ngambil karbon dioksida dan sisa-sisa metabolisme yang lain. Seperti itu. Ini tadi ya, kalian udah masih ingat terdiri dari jantung dan sistem pembuluh darah. Nah, perkembangannya sendiri, si sirkulasi darah ini sudah terjadi dari tahap awal perkembangan embrio. Gitu. Jadi, pada waktu 4 minggu setelah fertilisasi, ya, sistem organ kardiovaskuler atau peredaran darah ini sudah berkembang. Jadi dia merupakan sistem organ pertama yang berkembang pada embrio dibanding sistem organ yang lain. Karena dia paling penting ya kalau dibandingkan sistem organ yang lain. Ini struktur jantung. Tadi ruangannya ada 4 ya total ya, ada 2 atrium dan ada 2 ventricle. Atrium kiri kanan, ventricle kiri dan kanan. Nah, kalau kita lihat di masing-masing ruangan jantung ya, ada septum, atau septum itu semacam pemisah gitu ya, antara kedua ruangan tersebut. Nah, kita lihat di sini. Kalau di antara 2 ventricle
Nama septumnya adalah interventricular septum. Gampang ya ngapalinnya. Lalu kalau di antara dua atrium, ya, kalau di antara dua atrium, septumnya namanya interatrial. Inter itu antara, lalu atrial dan ventrikular ini kan nama ruangannya, tinggal tambahin septum. Gampang. Kalau di kedua atrium namanya interatrial septum, kalau di antara dua ventricle namanya interventricular septum. Gitu kan? Lalu si jantung ini kan organ penting yang perlu dilindungi, gitu ya. Makanya dia letaknya di dalam. Kalau pelindung jantung apa aja sih? Kalau kita lihat rangka manusia yang melindungi organ jantung apa? Torak. Oke. Tulang-tulang apa saja yang melindungi jantung? Serving. Koste. Apa? Koste. Koste. Jantung dilindungi oleh koste. Nah, selain itu, jantung juga punya pelindungnya. Terdiri dari 3 lapisan nih. Dari luar ke dalam, ada perikardium, ada miokardium, dan ada endokardium. Nih, kalau dilihat di sini ya, lapisan paling luar namanya perikardium. Lalu di tengah ada namanya miokardium. Baru masuk ke dalam ada namanya endokardium. Nanti kita akan bahas satu-satu fungsinya. Ini kalau jantung. Terus, kalau kita lihat di sini ada warna biru dan merah. Ini adalah pembuluh darahnya yang membantu jalannya peredaran darah. Ada aorta, pembuluh darah yang paling besar, lalu ada arteri dan ada vena. Ya, karena sistem peredaran darah tadi ada pulmonary dan ada sistemik, maka ada namanya arteri pulmonary. Ada namanya vena pulmonary, kiri dan kanan. Gitu ya. Oh ya, lalu ada 2 pembuluh darah yang besar juga, namanya superior vena cava dan inferior vena cava. Masih ingat nggak sih fungsinya apa? Superior vena cava untuk apa? Membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung, ke paru-paru, Bu. Inferior vena cava? Sama aja, Seluruh tubuh. darah. Bedanya apa? Bedanya apa dong? Kalau superior itu dari atas, kalau inferior dari bawah, itu bukan. Oke, iya. Jadi superior vena cava akan membawa darah dari sisi tubuh bagian atas, ya. Sedangkan kalau inferior vena cava dia akan membawa darah dari tubuh bagian bawah. Bedanya itu. Nah, tadi ya kita bicara tentang pelindung jantung yang ada 3 lapis nih. Ada perikardium, ada miokardium, dan ada endokardium. Dari luar ke dalam ya. Epi paling luar, mio di tengah, endo paling dalam. Endo udah pasti di dalam, nggak mungkin di luar. Namanya endo. Masing-masing lapisan mempunyai penyusun yang berbeda gitu ya. Jadi mereka punya sifat dan punya fungsi yang berbeda-beda. Untuk epikardium, karena dia paling luar, dia berfungsi melindungi jantung dengan mengurangi gesekan. Kenapa bisa seperti itu? Karena epikardium ini membantu produksi cairan perikardial. Jantung itu ketika dia berdetak gitu ya, ada fase dia tambah besar volumenya, terus dia kecil. Besar, kecil, besar, kecil. Kontraksi, relaksasi. Nah, ketika dia membesar, mengecil secara terus-menerus, otomatis akan terjadi gesekan, baik dengan organ yang di sekitarnya, gitu ya, ataupun misalnya dengan koste. Makanya untuk mencegah adanya luka di jantung, diproduksilah cairan namanya perikardial. Nah, si epikardium atau perikardium mempunyai peran dalam produksi cairan tersebut. Gitu, makanya dia fungsi utamanya adalah untuk mencegah atau mengurangi terjadinya gesekan pada jantung. Terus kita geser ke miokardium nih, lapisan yang ada di tengah. Miokardium ini sesuai namanya mio. Mio itu artinya otot. Maka lapisan kedua ini terdiri dari otot. Kalau kita bicara jantung berkontraksi gitu ya, berarti dia punya otot jantung.
Nah, otot jantung itu adalah si miokardium ini. Jadi fungsi miokardium adalah berkontraksi supaya darah itu bisa dipompa. Lalu lapisan paling dalam adalah endokardium. Endokardium sebagai lapisan paling dalam, dia yang paling tipis di antara yang lain. Gitu ya. Fungsinya adalah sebagai pembentukan katup jantung melalui proses reduplikasi. Jadi kalau tadi kita lihat ya, ada banyak sekali katup atau septum ya, ada interventrikular, lalu interatrial gitu ya. Nah, itu adalah katup-katup yang dibentuk oleh si endokardium. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti langsung aja ya. Ini ruang jantung. Ruang jantung tadi ada 4, ada 2 atrium dan ada 2 ventricle. Kiri kanan, dua-duanya. Ya. Si atrium ini yang letaknya di atas ya. AA itu di atas, lalu PV ada di bawah. Atrium disebut sebagai receiving chamber karena dia akan menerima darah dari pembuluh darah vena. Ya, yang kemudian akan dipompa masuk ke ventricle. Nah, sementara si ventricle disebut sebagai primary pumping chamber karena dia yang memompa darah untuk keluar. Gitu ya. Si atrium disebut receiving chamber, si ventricle disebut primary pumping chamber. Nah, lapisan otot jantung antara atrium dan ventricle itu tebalnya beda. Kira-kira lebih tebal yang mana antara otot yang ada di atrium dan ventricle? Mana yang lebih tebal? Ventricle ya, Bu. Kenapa yang ventricle lebih tebal? Jawabannya udah ada di slide ini nih. Karena kalau ventricle untuk memompa darah. Oke. Karena ventricle itu fungsinya akan memompa darah ke seluruh pembuluh darah tubuh, gitu ya, ke seluruh tubuh. Jadi makanya dia akan lebih tebal dibandingkan dengan si atrium yang receiving chamber aja. Gitu. Oke, kita lihat ya. Balik ke gambar yang pertama. Nah, kita lihat di sini ya, ada atrium kiri, ada atrium kanan, lalu ada ventricle kiri dan ada ventricle kanan. Nah, miokardium ini kan yang warna pink-pink ini ya, nih pink-pink. Kalian perhatikan aja, warna pink pada area yang bawah itu cenderung lebih tebal dibandingkan di atas. Ya, pink-pinknya itu cuma di yang putih-putih ini nih kalau di atas. Nah, coba kita lihat dari si tanda panahnya. Kalau si atrium sebelah kiri, dia akan memompa darah masuk ke ventricle kiri. Ventricle kiri akan memompa darah nanti ke aorta, ke seluruh tubuh, gitu kan ya. Terus kalau misalnya si atrium kanan, dia menerima darah dari vena cava superior dan inferior, gitu kan. Terus habis itu akan dia pompa ke ventricle kanan. Nah, si ventricle kanan nanti yang akan memompa darah ke pulmonary. Ya, makanya kerjanya si ventricle itu lebih berat nih daripada atrium. Jadi dia butuh kekuatan yang lebih lagi. Gitu, sehingga dibuatlah si miokardiumnya ini pada ventricle lebih tebal dibandingkan pada atrium. Gitu, hebat ya. Bisa dibuat lebih tebal di area yang dibutuhkan. Gitu. Oke, kita balik ke katup jantung. Dalam proses sirkulasi darah, darah itu kan moving tadi ya, kalian lihat. Dari atrium kiri, terus nanti ke ventricle kiri, dari ventricle kiri dipompa ke seluruh tubuh, terus dari atrium kanan ke ventricle kanan, dan seterusnya. Karena ada sirkulasi atau ada perpindahan darah, maka kita butuh namanya katup jantung. Katup jantung totalnya ada 4, ya, ada trikuspid, ada bikuspid,
ada pulmoneri dan ada aortik. Letaknya sesuai dengan namanya, gitu ya. Kalau yang trikuspid ada di sebelah kanan, ya, ada di sebelah kanan. Kalau bikuspid ada di sebelah kiri, antara atrium dan ventrikel kiri. Trikuspid antara atrium dan ventrikel kanan. Kalau pulmonary valve sesuai dengan namanya, ya ada di jalan masuknya pulmoneri. Kalau aortic valve atau katup aorta, ya letaknya ada di dekat aorta. Gitu. Jadi lokasinya sesuai dengan namanya. Fungsinya untuk apa sih? Oke, kalau kita lihat, karena si trikuspid ini ada atau letaknya di antara atrium dan ventrikel kanan, maka dia mencegah darah untuk berpindah. Ketika darah itu kan dipompa ya dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Udah masuk ke ventrikel kanan ya jangan sampai balik ke atrium kanan. Nah, itu adalah fungsinya si trikuspid. Begitu darah sudah masuk ke ruang ventrikel kanan, si katup ini akan menutup sehingga darahnya itu tidak bisa balik lagi ke atrium kanan. Gitu ya. Lalu kita ke bikuspid yang ada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Sama, si darah ketika sudah ada di atrium kiri akan dipompa ke ventrikel kiri. Kalau udah ada di ventrikel kiri, jangan sampai balik ke atrium kiri. Gitu ya. Makanya si katup bikuspid ini fungsinya adalah untuk mencegah darah yang sudah masuk ke ventrikel kiri nggak balik lagi masuk ke atrium kiri. Gitu. Lalu katup pulmoneri. Katup pulmoneri untuk mencegah darah yang sudah masuk ke pulmoneri nggak balik lagi ke ventrikel kanan. Ya, aorta, ya darah yang sudah masuk ke aorta nih bakal kan akan dipompa ke seluruh jaringan tubuh. Jadi ketika darah sudah masuk ke aorta, jangan sampai darah itu kembali lagi ke ventrikel kiri. Ya, nanti kita akan lihat lagi dari gambar yang tadi. Gambar kita. Oke, di sini. Oh, ini belum ada katupnya. Coba kita cari gambar yang ada katupnya ya. Kita lanjut dulu aja. Nanti saya cari gambar yang ada katupnya, terus saya akan minta kalian untuk ceritakan. Kita masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah di sirkulasi atau peredaran darah sebetulnya ada 3 ya. Ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Oh, share screen saya mati. Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Belum, Ibu. Belum ada, Bu. Bentar ya, sinyalnya ini agak error, saya ganti. Dulu. Oke. Jadi pembuluh darah yang ada di dalam sistem sirkulasi darah kita itu sebenarnya ada 3 utamanya. Ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Arteri bercabang jadi kecil-kecil namanya arteriol. Vena bercabang menjadi yang lebih kecil-kecil namanya venul. Sementara kapiler adalah pembuluh darah yang paling tipis dan yang paling kecil di antara yang lain.
Nah, kita lihat di sini. Yang pertama ada aorta, ya. Aorta ini adalah arteri dengan diameter yang paling besar. Ini gambarannya. Bagian dari aorta itu ada namanya arch. Arch itu puncak ya artinya. Jadi biasanya yang ada di tengah-tengah, arch. Lalu ada ascending dan ada descending. Ascending itu aorta yang bentukannya naik, lalu descending itu yang turun. Ya, jadi bagian-bagian aorta ada ascending, arch, dan descending aorta. Gitu. Aorta ini fungsinya akan memompa darah gitu ya ke seluruh jaringan tubuh. Jadi dia ini sangat vital nih fungsinya di aorta ya. Dia yang akan membagikan darah ke seluruh jaringan tubuh. Gitu. Lalu ada 3 arteri yang akan mengirimkan darah ke kepala, leher, bahu, dan ekstremitas atas nih. Yang asalnya dari si arch tadi. Kalau kalian lihat di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, 3 arteri ini yang akan mendistribusikan darah ke area kepala, leher, bahu, dan ekstremitas atas. Ini namanya. Saya nggak akan nanya 3 nama ini. Ya, paling kalian harus tahu struktur aorta seperti apa dan fungsinya untuk apa. Kita lanjut. Seperti yang tadi udah disebutkan ya, pembuluh darah itu ada 3 intinya, ada arteri, ada vena, dan ada kapiler. Arteri yang paling besar namanya aorta. Nah, si arteri ini fungsi utamanya adalah membawa darah kayak oksigen dari jantung ke seluruh jaringan tubuh. Makanya tadi fungsinya aorta kan untuk mendistribusikan darah ke seluruh jaringan tubuh. Dan darah yang didistribusikan adalah darah yang kayak oksigen. Gitu ya. Yang ada di bawah gambaran ini adalah struktur anatomis dari arteri. Arteri itu terdiri dari lapisan juga. Ada 3 lapisan. Dari dalam keluar. Yang paling dalam namanya tunika intima atau interna. Lalu yang tengah namanya tunika media. Lalu yang paling luar namanya tunika adventia atau tunika eksterna. Gitu ya. Yang gampang sih interna eksterna aja biar tahu mana yang dalam mana yang luar ya. Jadi tunika interna, tunika media, dan tunika eksterna. Ketiga lapisan ini seperti tadi lapisannya jantung punya struktur yang berbeda juga sesuai dengan letaknya. Gitu. Si interna karena dia paling dalam dia terdiri dari lapisan endotelium. Jadi tipis gitu ya. Terus si tunika media yang ada di tengah-tengah ini penyusun utamanya dari pembuluh arteri, terdiri dari lapisan otot tebal. Jadi biasanya yang lapisan tengah itu lebih tebal daripada yang luar dan yang dalam. Ya, jadi tunika media ini yang paling dalam, yang paling tebal. Lalu ada tunika eksterna. Tunika eksterna ini lapisan terluar terdiri dari jaringan ikat. Gitu ya. Nih, kalian harus tahu ada 3 lapisan dari arteri dan urutannya dari luar ke dalam atau dari dalam keluar itu apa gitu. Si arteri bercabang menjadi pembuluh darah yang lebih kecil namanya arteriol. Gitu ya. Diameternya lebih kecil dibandingkan arteri. Oke, lanjut. Kita ke vena. Vena kebalikannya arteri. Kalau tadi arteri akan membawa darah yang kaya oksigen dan membagikannya ke seluruh jaringan tubuh, kalau vena dia akan membawa darah masuk ke jantung. Karena dia membawa darah masuk ke jantung, maka darah yang dibawa otomatis miskin O2. Ya, dan banyak mengandung produk sisa metabolisme. Gitu. Ukuran yang paling besar adalah ada di superior vena cava dan inferior vena cava. Kalau superior vena cava tadi dia akan membawa darah masuk ke jantung yang asalnya dari bagian atas tubuh, kepala, lengan, gitu ya. Lalu kalau inferior vena cava dia akan membawa darah masuk ke jantung yang berasal dari bagian bawah tubuh, yaitu ada abdomen dan ada tungkai.
si vena akan bercabang menjadi yang lebih kecil-kecil namanya venul. Sama kayak ibunya, venul juga fungsinya menerima darah miskin oksigen. Gitu ya. Nah, lalu ada satu lagi namanya kapiler. Sebetulnya kapiler ini adalah cabang dari arteriol. Jadi dari arteri bercabang jadi arteriol, si arteriol itu bercabang lagi jadi kapiler. Kapiler ini pembuluh darah yang paling kecil dan dindingnya itu paling tipis dibandingkan pembuluh darah yang lain, dibandingkan arteri dan vena dia yang paling tipis. Karena pembuluh yang tipis sehingga memungkinkan terjadinya difusi. Ya, memungkinkan O2, nutrien, CO2 dan produksi sel lainnya untuk lewat dari si pembuluh darah kapiler ini. Nah, ini gambarannya. Ada biru dan ada merah ya. Kalau merah artinya arteri, berarti bawahnya darah kaya atau miskin oksigen? Kaya oksigen. Kaya. Kalau vena? Miskin akan oksigen. Oke, miskin akan oksigen. Nah, di tengah-tengah antara arteriol dan vena ada namanya kapiler. Ya, kapiler tadi kan percabangannya arteri ya, makanya warnanya masih merah. Pembuluh darahnya dia itu paling tipis dindingnya, jadi memungkinkan adanya difusi. Gitu ya. Oke, terus kita masuk ke sistem sirkulasi darah. Tadi kalian udah kenal organ jantungnya, udah kenal pembuluh darahnya, sekarang masuk ke sistem sirkulasinya. Nah, tadi udah disebutin ya, ada sistem peredaran darah besar dan kecil. Yang besar itu sistemik, yang kecil itu pulmoneri. Ya, disebut sistemik karena dia nanti akan menyuplai darah ke seluruh organ. Sedangkan kalau pulmoneri, tadi darah akan dibawa ya dari jantung, akan ada yang dibawa ke paru-paru. Fungsinya untuk apa sih? Kenapa darah itu dibawa ke sistem pulmoneri? Untuk apa fungsinya? Untuk menyaring oksigen, menyaring karbon dioksida terus jadi oksigen, Bu. Oke. Nama prosesnya adalah deoksigenasi. Ya, yaitu darah yang miskin O2 dari jantung dibawa ke pulmoneri, sedangkan kita di pulmoneri itu terjadi proses pernafasan gitu ya. Akan menghasilkan O2. Nah, si O2-nya ini yang kemudian dari paru-paru akan diresaturasi di dalam darah. Gitu ya. Jadi darahnya menjadi darah yang kaya oksigen. Baru setelah kaya oksigen disebarkan ke sirkulasi sistemik. Gitu. Jadi antara sirkulasi sistemik dan pulmoneri ini bukan suatu sistem sirkulasi yang terpisah ya, dua-duanya terjadi dalam satu waktu. Setelah deoksigenasi, si darahnya akan masuk ke sirkulasi sistemik untuk kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Jadi jangan dipisahkan ya, dua-duanya menjadi satu proses sirkulasi darah. Oke, di sini udah ada gambar nih. Siapa yang bisa nyeritain gambar ini? 2 orang deh. Ayo, siapa? Siapa yang bisa? Ayo. Coba ya, Bu. Silakan, ayo. Darah dari yang anterior atas itu mengalir ke atrium kanan melalui vena cava superior. Terus katup trikuspidnya terbuka masuk ke ventrikel kanan. Terus darahnya naik ke katup pulmonal, itu kebuka, terus masuk ke paru-paru, terjadi pertukaran dari CO2 jadi O2. Terus masuk ke atrium kiri,
katup mitralnya kebuka, terus masuk ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri masuk ke aorta, dari aorta ke seluruh tubuh. Gitu. Oke. Ada lagi satu orang lagi? Mau coba, Bu? Silakan, Vincent. Ya, jadi darah yang dari seluruh tubuh itu dibawa oleh vena cava superior dan inferior, itu masuk ke atrium kanan jantung. Lalu setelah darahnya masuk ke situ, katup tricuspid valve-nya itu terbuka, lalu darah itu masuk ke bawah. Setelah darahnya memenuhi ventrikel kanan, katupnya jadi tertutup. Nah, di situ ventrikel kanan berkontraksi sehingga mendorong darah untuk masuk ke pulmonary valve dan masuk ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Dan yang kayak akan O2 itu masuk ke atrium kiri. Nah, karena darah yang udah masuk ke atrium kiri dan itu penuh di situ, maka mitral valve-nya atau bicuspid valve-nya itu terbuka sehingga darah masuk ke ventrikel kiri. Lalu setelah penuh di ventrikel kiri, katupnya tertutup dan terjadi kontraksi, maka darah naik melalui aortic valve dan diedarkan ke seluruh tubuh atau aorta. Oke, good. Kalian udah pernah dapet sistem sirkulasi juga belum dengan dosen yang lain? Udah, Bu, sama Bu Nesi di FISIU. Oke. Di fisiologi udah dapet ya. Jadi betul ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ayu dan juga oleh Vincent. Darah miskin oksigen akan masuk ke paru-paru yang asalnya dari vena cava inferior dan superior, ya, dari sisi tubuh bagian atas dan dari bagian bawah. Masuknya ke ruang jantung, yaitu atrium kanan. Setelah atrium kanannya penuh, akan dipompa masuk ke ventrikel kanan. Nah, jangan lupa di sini ada katup namanya tricuspid. Jadi ketika si darah sudah masuk ke ventrikel kanan, si katup tricuspidnya akan tertutup supaya darahnya nggak balik lagi ke atrium kanan. Setelah si ventrikel kanannya penuh terisi, darah akan dipompa melalui arteri pulmoneri ya, menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru terjadi proses deoksigenasi, di mana darah yang miskin O2 tadi kemudian menjadi kaya oksigen gitu ya, karena ada proses difusi di sini ya, si HCO2-nya berdifusi digantikan O2. Darah yang sudah kaya oksigen akan dibawa kembali masuk ke jantung ya, melalui vena pulmoneri. Ya, dibawa balik ke jantung melalui vena pulmoneri. Masuk ke jantung yaitu ke ruang atrium kiri. Setelah si atrium kirinya penuh, si katup bicuspidnya akan terbuka, lalu darahnya terpompa masuk ke ventrikel kiri. Sudah di ventrikel kiri, katup bicuspidnya akan tertutup. Jadi darah tidak kembali ke atrium kiri. Darah yang sudah ada di ventrikel kiri adalah darah yang kaya oksigen, yang akan dipompa ke seluruh tubuh oleh aorta. Gitu ya. Dan terjadi gitu terus. Karena si darah ini dipompa oleh aorta, makanya katup aortanya harus kebuka. Gitu ya. Ya, terus terjadi siklus yang sama. Tuh. Oke. Ini sama ya pembahasannya seperti yang tadi. Nah, ini juga sama nih. Oke, sekarang ini sih kata-kata mutiara ya. It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. Ya, jadi bukan yang strongest atau yang intelligent, ya, bukan yang paling pintar atau yang bukan yang paling kuat, tapi yang paling responsif mau berubah itu yang akan berhasil. Gitu. Oke, kita review dulu sebentar dari atas. Setelah itu baru kita istirahat, terus masuk ke limfatik. Limfatik bahasannya akan lebih berat. Kalau limfatik udah sempat dapat belum di fisiologi? Belum, Ibu. Belum ya. Oke. Saya mau panggil satu-satu.
mungkin nggak semuanya ya. Nanti kalau yang belum kebagian ada di linkasin. Oke, Adela tadi pembuluh darah itu ada pembuluh darah apa aja sih? Terus fungsinya masing-masing untuk apa? Jenis pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama ada arteri, yang tugasnya itu untuk membawa oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu yang kedua itu ada kapilaris ya Bu. Dia itu fungsinya untuk mendistribusi oksigen ke jaringan tubuh dan membuang darah yang sudah tidak limbah darah, dia membuang limbah darah. Lalu yang ketiga itu ada vena atau venul yang untuk fungsinya itu untuk membawa darah menuju paru-paru di mana oksigen diterima melalui kapilere paru-paru yang kemudian membawa darah beroksigen ini kembali ke jantung. Oke. Kalau arteri bercabangnya jadi apa, Adela? Cabang Arteri bercabangnya jadi apa? Vena bercabangnya jadi apa? arteri itu bercabangnya jadi aorta, arterius. Vena? Vena itu jadi venul. Oke. Arteri bercabangnya jadi arteriol ya. Kalau aorta itu adalah arteri yang ukurannya paling besar gitu. Nah, terus vena bercabangnya jadi venul. Oke. Arteri yang akan membawa darah kayak oksigen. Lalu kebalik ya. Arteri itu membawa darah yang miskin oksigen dibawa ke paru-paru, terus nanti darah yang kaya oksigen akan dibawa oleh si vena untuk kembali masuk ke jantung. Gitu ya. Oke, next. Ada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Dia fungsinya mencegah darah ke atrium kanan. Kalau pulmonari itu ada di antara pembuluh pulmonari dan atrium kanan. Ventrikel kanan, dia mencegah darah ke ventrikel kanan. Kalau mitral itu dia fungsinya mencegah darah ke atrium kiri. Letaknya ada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Kalau di aortik, dia fungsinya mencegah darah untuk ke ventrikel kiri. Letaknya ada di antara aorta dan ventrikel kiri. Oke, halo. Terima kasih. Di dekat tanda panas itu. Nah, situ. Oke, di sini ya. Iya. Apa fungsinya? Itu tuh mencegah biar darahnya kalau udah masuk ke ventrikel tuh nggak balik lagi ke atrium kanan gitu. Oke. Terus di kuspit. Di kuspit itu itu atrium kiri dan ventrikel kiri di dekat tanda panas itu bawahnya situ ada katup situ. Fungsinya? Itu biar darahnya itu udah masuk ke ventrikel kiri kan biar nggak balik lagi ke atrium kiri. Oke. Sekarang pulmonary. Pulmonary, aduh bentar kok nggak kelihatan. Pulmonary di ini nih yang dekat putih-putih atas itu apa sih? Bukan bawah Bu, masih di atrium kanannya atrium dari gambar. Oke. Yang atas itu kan fungsinya biar darahnya itu masuk ke atrium kiri kan, itu pulmonary. Pokoknya di antara situ ada pulmonary valve. Terus kalau yang satu lagi apa ya, aortic valve ya. Aorta. Ya. Aortic valve. Ini nih. Dari saya lihat dulu. Pokoknya di dekat yang ventricle ini, di sini, di dekat-dekat situ ada aortic valve. Oke. Fungsinya? Aortic valve itu
menyalurkan darah ke aorta buat ke seluruh tubuh. Oke, terima kasih Vincent. Jadi kita lihat ya masing-masing fungsinya. Kalau aortic valve dia akan ada di jalan masuk ke aorta, menuju ke aorta. Jadi dari ventrikel kiri itu kan darah akan dipompa masuk ke aorta. Katakanlah ini aorta. Nah, sebelum masuk ke sini, di sini ada valve yang akan kebuka dan ketutup. Ketika si darah sudah masuk ke aorta, darahnya udah nggak bisa balik lagi masuk ke ventrikel kiri. Begitu juga dengan yang pulmonary valve. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa masuk ke paru-paru. Nah, ketika darah itu sudah masuk di arteri pulmonary, darahnya udah nggak bisa balik lagi ke ventrikel kiri. Nah, si katup ini akan mencegah darah untuk kembali masuk ke ventrikel kiri. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nanti kita lihat hubungannya apa sih sistem limfatik dan sistem kekebalan tubuh. Ya, tadi yang sudah saya jelaskan sistem limfatik. Sistem limfatik ini adalah sistem yang berfungsi dalam sirkulasi cairan limfatik, gitu ya. Kalau sistem sirkulasi darah tadi atau peredaran darah kan fungsinya untuk menekan darah. Nah, kalau limfatik kan limfatik. Nah, sistem limfatik ini terdiri dari pembuluh limfatik. Ya, sama seperti sistem peredaran darah, dia juga punya pembuluh. Tapi namanya di sini pembuluh limfatik, bukan pembuluh darah gitu ya. Fungsinya menyerupai sistem vena, yaitu intinya adalah untuk mengembalikan cairan dari jaringan ke sirkulasi. Kalau di sistem peredaran darah tadi kita lihat pembuluh darahnya fungsinya untuk mengembalikan darah gitu ya, dan mengedarkan darah ke jaringan. Sedangkan kalau di sistem limfatik fungsinya adalah untuk mengembalikan cairan dari jaringan ke sirkulasi darah, ke sirkulasi. Cairannya itu yang disebut dengan cairan interstisial. Komponen sistem limfatik terdiri dari yang satu lim atau cairan limfatik ya. Lalu yang kedua ada pembuluh limfatik, lalu ada jaringan limfatik dan ada organ-organ limfatik. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan, sistem limfatik ini berhubungan juga dengan sistem kekebalan tubuh. Salah satunya adalah karena dalam cairan limfatik itu di dalamnya ada putih atau leukosit. Nah, leukosit ini salah satu bagian dari sistem imunitas kita. Terus di organ limfatik juga nanti kita lihat organ-organ di dalam sistem limfatik ini berperan dalam proses pembentukan imunitas tubuh. Gitu. Nah, fungsi utama dari sistem limfatik itu ada 3. Yang pertama adalah untuk imunitas, ya, karena tadi yang berkaitan dengan imunitas karena di cairan limfatik itu mengandung leukosit yang kemudian berfungsi dalam sistem imunitas tubuh. Lalu ada jaringan dan organ-organ limfatik yang akan berperan dalam memproduksi limfosit dan makrofag. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah fluid recovery atau menjaga cairan di dalam tubuh. Gitu. Dia sistem limfatik ini menjalankan fungsi fluid recovery-nya dengan cara mengabsorpsi cairan interstisial yang ada di antara jaringan-jaringan tubuh, kemudian diangkut untuk masuk ke jalur limfatik dan kemudian dikembalikan ke sirkulasi darah. Gitu. Jadi dengan cara ini sistem limfatik membantu mempertahankan keseimbangan cairan supaya cairan di dalam tubuh kita itu tidak berlebih. Nah, nanti kita lihat ya, kalau berlebih akibatnya apa sih? Lalu sistem limfatik juga berfungsi untuk mengendalikan kualitas cairan. Jadi nanti cairan limfatik ini akan disaring oleh nodus limfe ya, nodus limfatik sebelum dikembalikan ke sirkulasi. Nah, karena apa?
Karena dalam perjalanannya cairan limfatik ini mungkin banget ketemu dengan macam-macam virus, bakteri gitu ya, yang kemudian karena ada leukosit di situ dimakan. Nah, makanya untuk mencegah adanya virus atau bakteri yang terkandung di dalam cairan limfatik, sebelum dikembalikan ke sirkulasi, cairan limfatik akan disaring dulu oleh nodus limfatik. Dipastikan bahwa sudah tidak ada hal-hal asing atau berbahaya yang bisa membahayakan tubuh. Kalau udah, baru dikembalikan ke sirkulasi. Lalu fungsi ketiga adalah untuk absorpsi lemak. Jadi ada kapiler limfatik yang lokasinya di usus halus. Nah, lokasi kapiler limfatik di usus halus ini khas banget ya, dan penting banget karena dengan adanya kapiler limfatik di usus halus, dia akan menyerap lipid dan lemak dari makanan yang kita cerna. Gitu. Jadi di dalam pencernaan kita, di dalam tubuh kita tidak terjadi penumpukan lipid dan lemak. Gitu. Ini 3 fungsi pokok dari sistem limfatik ya, imunitas, fluid recovery, dan absorpsi lipid. Oke, next kita lihat. Ini adalah gambaran hubungan sistem limfatik dan sistem kardiovaskuler. Tadi kan saya dari awal saya bilang ya, sistem limfatik itu salah satu penyusun dari sistem sirkulasi juga, selain sistem peredaran darah. Sebetulnya mereka dua sistem organ ini saling berkaitan. Kaitannya dari mana? Kalau kita lihat yang warna hijau ini adalah sistem limfatik, ya, dia berhubungan dengan sistem kardiovaskuler di sini. Nah, si sistem limfatik akan menerima cairan-cairan dari sela-sela jaringan tubuh kita, sela-sela organ, jaringan interstisial, ya, masuk ke sini, terus nanti disaring oleh nodus limfa. Kalau udah bersih, akan dikembalikan ke dalam sirkulasi supaya tidak terjadi kelebihan cairan di dalam tubuh. Nah, secara garis besar tuh gambaran hubungannya kayak gini. Jadi dua-duanya fungsinya adalah untuk melakukan sistem sirkulasi. Yang satu sirkulasi darah, yang satu adalah sirkulasi cairan limfatik. Gitu. Oke, kalau kita bicara sirkulasi sistem limfatik, ada 3 yang akan berhubungan dengan sistem sirkulasi limfatik. Ada nodus limfatik, ada pembuluh limfatik, dan ada namanya duct atau kelenjar limfatik. Ya, ada 3. Kita akan lihat fungsinya apa saja, terus jalannya itu seperti apa sih sirkulasi limfatik. Nah, sebelum masuk ke sirkulasi limfatik, kita harus bicara dulu dengan yang namanya cairan limfatik. Cairan limfatik atau biasanya disebut getah bening ya, sesuai namanya, getah bening. Jadi cairannya itu bening, gak berwarna, dan komposisinya mirip dengan plasma darah. Di dalamnya ada oksigen, ada protein, ada glukosa, dan ada sel darah putih. Ya, karena dia mengandung sel darah putih atau leukosit, makanya tadi dikaitkan dengan sistem imunitas tubuh. Itu. Kandungan protein di dalam cairan limfatik ya, karena si cairan limfatik ini mengandung protein, cenderung lebih sedikit dibandingkan darah. Jadi darah kita itu juga mengandung protein. Hanya saja darah punya protein yang lebih banyak karena ukuran proteinnya. Gitu ya. Kalau kita lihat di sini tadi, dari cairan interstisial akan masuk ke pembuluh limfatik ya, melalui pembuluh kapiler limfatik. Ini terjadinya secara difusi. Karena pembuluh kapiler limfatik itu tipis gitu ya, dan difusi itu yang bisa lewat adalah yang ukurannya kecil-kecil, maka protein yang besar-besar itu nggak bisa masuk ke dalam kapiler. Nggak bisa masuk ke dalam kapiler limfatik. Jadi protein-protein yang besar akan tetap tinggal di darah, sedangkan protein-protein yang kecil akan masuk ke dalam cairan limfatik. Gitu, makanya kenapa si cairan limfatik mengandung protein lebih sedikit
kalau dibandingkan dengan darah karena ada proses difusi tadi. Gitu. Jadi yang protein besar-besar itu ketinggalan. Yang dimaksud dengan cairan limfatik adalah cairan jaringan atau cairan interstisial yang sudah memasuki pembuluh limfatik. Nah, maksudnya apa nih? Kita lihat di sini ya. Oke, sistem limfatik ini emang agak susah ya, sesuai warning saya tadi. Kita lihat dari gambar yang paling atas dulu, gambar yang pertama. Gambaran ini adalah gambaran terjadinya peredaran darah atau sirkulasi darah. Ya, seperti yang tadi sudah kita pelajari, darah itu kan beredarnya lewat pembuluh darah arteri dan vena. Terus arteri bercabang lagi menjadi semakin kecil. Jadi arteriol bercabang lagi jadi yang namanya kapiler. Gitu ya. Kapiler ini karena dindingnya paling tipis, maka dia memungkinkan terjadinya yang namanya difusi. Ya, gambaran yang ini. Bentar, saya besarkan. Nah, gambaran yang ini. Ini adalah menggambarkan terjadinya proses difusi. Jadi, memungkinkan protein dan cairan untuk keluar masuk dari kapiler karena dindingnya yang tipis, hanya terdiri dari satu lapis sel saja. Setiap harinya ada 20 liter cairan yang keluar masuk dari sel. Ya, nih. Yang keluar masuk ini totalnya ada 20 liter. 17 liter cairan itu direabsorpsi atau diserap kembali. Gitu. Sedangkan 3 liter cairan tetap ada di dalam jaringan. Nah, cairan yang tetap ada di dalam jaringan ini namanya adalah cairan interstisial. Gitu. Cairan interstisial ini tadi harus dikembalikan. Supaya apa? Supaya menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Jadi dia nggak boleh tetap ada di situ terus. Dia harus dikembalikan, harus bersirkulasi juga. Sirkulasinya akan berlangsung melalui sistem limfatik tadi. Gitu ya. Nanti melalui sistem limfatik, si cairan interstisial ini akan dikembalikan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Seperti itu. Oke, kita geser. Oke, sini ya. Yang tadi ya, total cairan yang keluar masuk itu ada 20 liter. Yang stay di antara jaringan-jaringan ada 3 liter. Sedangkan volume darah kita itu hanya 5 liter. Gitu. Jadi tiap hari antara darah dan cairan interstisial ini harus terus bersirkulasi. Kalau sirkulasinya nggak balance, nggak lancar, otomatis akan terjadi penumpukan. Ya, akan terjadi penumpukan yang kemudian terjadi kondisi patologis. Gitu. Oke, di gambar yang ini kita bisa lihat ya. Tadi kan udah saya singgung bahwa hasil akhir dari sistem limfatik adalah untuk mengembalikan cairan interstisial tadi kembali ke peredaran darah. Gitu. Nah, kita lihat kaitannya si sistem limfatik ya. Di sini ada pembuluh-pembuluh limfatik dengan pembuluh darah dari sirkulasi darah. Saling bersinggungan. Makanya kenapa bisa terjadi namanya proses difusi di sini. Pembuluh limfatik ya. Berarti limfatik sama yang pembuluh darah ini udah nyatu gitu, kayak nggak gabung gitu, Bu? Sebenarnya dia terdiri dari 2 sistem yang beda. Cuma letaknya itu tumpang tindih. Oh. Jadi letaknya itu tumpang tindih. Makanya kenapa bisa memungkinkan terjadinya difusi. Gitu. Nanti cairan-cairan di interstisial nih di sekitar sini kan nih banyak cairan ya. Ini jaringan-jaringan, ada cairannya. Cairannya itu berdifusi masuk ke dalam limfatik. Nah, dari dalam limfatik setelah disaring tadi kan, disaring dulu segala macam, baru akan dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah lewat difusi juga.
Jadi kalau dilihat memang di sini nggak ada gate-nya ya, atau nggak ada gerbang keluar masuk, nggak ada pintu. Karena semuanya jalannya itu lewat difusi. Sistem limfatik ini adalah sistem peredaran yang sifatnya tertutup. Nggak kayak peredaran darah. Kalau peredaran darah kan kebuka ya, pembuluh darahnya kelihatan, oh aorta ke sana, oh ini ke sana gitu. Ada gate-nya. Sedangkan kalau limfatik ini tertutup. Kalau kalian lihat semuanya itu dead end ya, atau ya udah ketutup gitu, nggak ada yang kebuka. Jadi semuanya berjalan secara difusi di sistem limfatik. Tuh. Oke. Jadi tadi di sekitar sini ada cairan-cairan ya. Dari 20 liter cairan tadi kan nggak semuanya bisa direabsorpsi ya. Nggak bisa semuanya kembali ke dalam sistem peredaran darah. Cuma 17 liter yang bisa balik lagi. Sedangkan yang 3 liter akan stay di sela-sela jaringan. Nah, cara yang dilakukan sistem limfatik gimana sih untuk bisa mengembalikan 3 liter cairan ini balik ke peredaran darah? Gitu, supaya seimbang nih, 20 liter keluar masuk, 20 liter juga yang dikembalikan. Nah, pembuluh limfatik akan mengumpulkan interstitial fluid atau cairan interstisial tadi melalui difusi untuk masuk ke dalam pembuluh darah limfatik. Ketika cairan interstisial tadi sudah ada di dalam pembuluh limfatik, namanya sudah bukan cairan interstisial, tapi namanya adalah cairan limfatik. Gitu. Makanya di slide sebelumnya dikatakan cairan limfatik adalah cairan yang sudah masuk di dalam pembuluh limfatik. Gimana? Sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan? Nah, ini yang saya ceritakan itu baru proses terbentuknya cairan limfatik. Ceritanya udah sepanjang ini, gitu ya. Jadi singkatnya, cairan limfatik itu berasal dari cairan interstisial yang berada di sela-sela jaringan atau di antara jaringan. Dan cairan tersebut harus dikembalikan ke dalam peredaran darah. Tuh. Proses pembentukan cairan limfatik tadi adalah dari cairan interstisial yang ada di antara jaringan, kemudian berdifusi masuk ke dalam pembuluh limfatik. Setelah ada di dalam pembuluh limfatik, cairan interstisial disebut sebagai cairan limfatik. Gitu ya. Oke, kita pindah ke gambar selanjutnya. Kalau bingung, mau diulang, silahkan tanya langsung. Ibu mau nanya. Ya? Berarti yang cairan interstisial itu gimananya, Bu? Cairan interstisial itu ada di antara jaringan. Jadi misalnya di sini ada nanti di atas ada paru-paru, terus ada jantung. Nah, di antara jantung, di antara paru-paru itu ada cairan. Cairan yang ada berada di antara organ itu namanya cairan interstisial. Nah, cairan itu yang nanti harus dikembalikan ke dalam sistem peredaran darah. Itu cairannya mengandung apa ya Bu ya? Cairannya mengandung apa? Ada protein di situ, ada glukosa. Makanya harus dimasukin lagi ke sistem peredaran darah karena masih mengandung apa ya istilahnya? Mengandung komponen-komponen atau molekul yang ada manfaatnya gitu. Jadi harus disaring lagi. Gitu. Oh, berarti masuk ke peredaran darah disaring, habis itu nanti masuk ke limfatik gitu. Gitu terus, jalan terus. Dan kalau misal molekulnya yang gede itu nggak bisa masuk, tapi kalau yang kecil-kecil bisa melewati limfatik gitu. Iya betul. Jadi tapi di nanti limfatik yang gede itu gimana Bu? Yang gede itu akan stay di dalam darah. Dia akan diedarkan ke seluruh tubuhnya melalui darah. Tapi kalau kan tetap ada cairan yang slip ya, kayak misalnya kamu ngisi ember sampai penuh itu kan tetap ada cairan yang keluar ya. Tapi ada cairan yang tetap di dalam ember juga kan. Jadi bayangin ember itu sebagai pembuluh darah dan cairan yang keluar itu adalah cairan interstisial yang nanti masuk ke pembuluh limfatik. Gitu. Jadi sebenarnya sumbernya sama, hanya komponennya ada yang beda. Gitu. Gimana sampai sini? Udah mulai dapat pemahamannya?
Mudah-mudahan udah ya. Saya lanjut ke gambar selanjutnya dulu. Kita lihat dari dekat kapilernya pembuluh limfatik itu seperti apa sih? Nah, ini adalah pembuluh kapilernya limfatik. Tadi yang sudah saya